Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas TIK yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita untuk membuat media pembelajaran interaktif untuk anak usia dini dengan menggunakan PowerPoint. Ya, mengapa kita menggunakan PowerPoint? Minggu yang lalu pernah kita bahas. Dan ini adalah pekerjaan hasil minggu kemarin ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua. Di pertemuan pertama untuk materi PowerPoint saya sudah memberikan tugas kepada saudara untuk membuat flowchart atau daftar menu. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat layout di PowerPoint. Jadi tugas pertama saudara ya, minggu yang lalu adalah saya minta saudara untuk membuat flowchart ya, buat judul yang menarik ya, buat flowchart ya. Di dalamnya ada menu utama dan isi dari menu utama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan berdasarkan flowchart yang sudah saudara buat ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan daftar menu yang ini ya. Jadi judulnya asiknya tamasya ke gunung. Menu utamanya ada peralatan ke gunung, kemudian isinya adalah sepatu, tas, tongkat, topi, jaket. Nah, kemudian permainan di gunung ada flying fox, ATV, kuda. Transportasi ke gunung ada jeep, trail, dan kemudian ada permainan yaitu tebak gambar dan mazil atau mencari jejak. Mengapa saya minta saudara membuat flowchart? Karena ini terkait dengan pembuatan layout. Nah, ini layout sudah kita buat di minggu yang lalu. Layout ini dibuat berdasarkan dari flowchart yang saudara kembangkan. Jadi slide 1 ini ya, kita membuatnya ini di slide master ya. Teman-teman ingat kemarin kita membuatnya di menu view, slide master. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, jadi slide 1 ini untuk opening. Ya, untuk opening ya nanti kita akan praktek opening. Kemudian slide 2 ini untuk menu yang ke-1 ya. Jadi ini menu yang ke-1 adalah peralatan ke gunung. Nah, peralatan ke gunung nanti akan ada apa saja? Sepatu, tas, tongkat, topi, jaket. Jadi di sini nanti akan kita isi sepatu, tas, tongkat, topi, jaket. Jadi banyaknya tombol ini berdasarkan dari menu-menu yang sudah kita rancang. Ya, karena kalau mau mengubah di tengah-tengah nanti ketika kita sudah mendesain ini maka akan terlalu repot ya. Kemudian menu yang kedua ya, ini menu yang kedua itu berarti ya untuk ini permainan di gunung ada flying fox, ATV, dan kuda. Berarti di sini ada 3 flying fox, ATV, dan kuda. Kemudian menu yang ketiga ini transportasi ke gunung ada jeep, trail. Nah, jika saudara membuat menu di dalam menu utamanya itu lebih dari 3 ya, misalnya 4 atau 5, ya silahkan saudara berarti tambahkan juga layoutnya di sini. Misalnya kita tambahkan di sini ada makanan khas pegunungan ya, misalnya ada sayur-sayuran ya, makanan yang direbus ya, dan seterusnya. Maka di sini harus ditambahkan satu slide lagi. Jadi jumlah layout ini berdasarkan jumlah konten dalam menu utama ditambah dengan satu untuk opening yang polos. Baik, kita sekarang akan praktik bagaimana membuat kontennya. Nah, ini sudah kita buat. Ingat, ini posisinya ada di slide master. Ya, di slide master di sini kita tidak perlu menambahkan teks ya, semua teks itu kita masukkan di slide normal ya. Jika ada teks dipersilahkan, tapi itu yang akan muncul di semua tempat.
Nah, kemudian kita kembali ke slide normal dengan klik close master view. Nah, di sini ada 4 slide. Ya, kalau kita lihat di layout ada 4 slide sesuai dengan jumlah yang ada di slide master tadi. Slide 1 ini kita akan membuat opening. Ya. Jadi paling tidak opening ada 3 slide. Ya. Pertama identitas lembaga, kedua itu judul media, ketiga itu karya siapa. Opening selesai, kemudian masuk ke menu utama. Nah, menu utama itu nanti kita desain sebagus mungkin. Baik, kita mulai. Ya, minggu yang lalu juga saya meminta kepada saudara untuk mulai mengumpulkan gambar ya sesuai dengan materi yang sudah tertulis di sini ya. Berarti saudara harus mengumpulkan sepatu, tas, tongkat, topi, itu tujuannya untuk mempermudah kita bekerja. Jika gambar itu sudah terkumpul, maka kita tinggal menginsert saja atau memasukkan saja. Baik. Sekarang kita akan membuat opening ya. Pada umumnya opening itu yang pertama, karena ini kita di institusi pendidikan, maka kita menggunakan logo universitas ya. Kita klik insert, picture, kemudian kita masukkan logo. Nah, ini logo UNES sudah saya download. Logonya itu yang tipenya PNG ya, agar transparan jadi lebih bagus ya, tidak yang JPEG, karena JPEG biasanya ada background putih. Nah, saya masukkan ke center ya. Di sini di ruler itu ada angka 0, itu artinya senternya, tengahnya. Jika rulernya tidak muncul ya silakan diklik view ruler. Rulernya hilang. Kalau ada checklistnya rulernya muncul. Ya, ini kita atur logonya. Jika mengatur logo, alangkah baiknya yang digeser membesar kecilkan itu di pojoknya ya, bukan di kanan kiri atau atas bawah, nanti bentuknya jadi tidak proporsional. Jadi yang ditarik adalah yang pojoknya agar tetap proporsional. Baik, ini logo. Kemudian kita tambahkan teks. Karena di sini layoutnya alat teks bantunya sudah kita hilangkan semua, maka kita menggunakan text box ya. Ada di insert text box. Kita isi dengan nama lembaga kita, jurusan kita, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Nah, kita ketik dulu saja. Nanti setelah ini kita baru setting ya, jenis fontnya dan seterusnya. Universitas Negeri Semarang. Jika perlu tambah tahun. Jika tidak ya tidak apa-apa. Ya. Dan saya kontrol A. Pada umumnya pembuatan media pembelajaran itu font yang digunakan adalah Trebuchet ya, Trebuchet MS. Bolehlah kita menggunakan ini. Kemudian agar tampilannya menarik, kita buat center ya, area teksnya ini kita buat seukuran dengan area slide dan kita buat center ke tengah ya. Jadi pastikan ketika memilih teks itu teks yang terbaca oleh anak ya. Boleh teksnya bagus tapi harus terbaca ya. Jadi dalam pembuatan media itu ada syarat media itu dibuat secara objektif ya, tidak subjektif. Karena kalau subjektif itu ya berdasarkan kesukaan kita, tapi si pengguna malah jadi rumit untuk menggunakan. Misalnya kita memilih teks menggunakan huruf Latin ya, secara tampilan itu bagus bagi kita, tapi akan menyulitkan anak karena belum usianya untuk mempelajari huruf Latin. Nah, maka carilah font yang tegak, yang sesuai dengan perkembangan anak. Baik ya, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Kemudian misalkan saya tambah tag mempersembahkan. Ini sama, saya buat
ukurannya sesuai dengan ukuran slide ya. Kemudian saya buat center ya. Ini juga boleh kita desain ya, misalnya kita mau menunjukkan jurusan kita, ini kita buat fontnya lebih besar dari yang lain. Jika itu 28 ya, bawahnya 26 ya, bawahnya lagi 24 26 24. Oh, ini berarti cukup 20 ini 20. Misalnya seperti ini boleh apa ya, itu dibalik ya, keyboardnya yang besar, keyboardnya yang kecil, unasnya yang besar juga boleh ya. Ini sesuai kebutuhan kita aja. Kemudian sudah kita ubah juga menggunakan rebuset ya, persembahkan. Kemudian kita buat slide kedua, tekan enter. Nah, jika yang muncul adalah layout yang kedua ini, maka kita ganti saja ya, klik kanan layout, pilih yang polos, atau klik pada slide-nya, saudara pilih layout ya, sama. Kemudian mempersembahkan apa? Jadi ada keterkaitan PG PAUD, FIT, UNES, mempersembahkan apa di sini? Media pembelajaran interaktif. Maka kita menambahkan teks lagi, teks box, media pembelajaran interaktif. Nah, saya buat fontnya lebih besar agar terbaca. Kemudian area teksnya saya buat ukuran panjang slide, Ctrl E agar dia center. Nah, di sini kita harus memvariasi sebagus mungkin agar menarik untuk anak. Nah, silakan saudara sudah belajar banyak tentang PAUD, paham tentang karakteristik anak usia dini ya. Mungkin dia suka warna yang cerah ya, teksnya harus bagaimana, misalnya seperti ini. Ini saya berbeda, area rounded 54, area rounded 54, ini juga sama, area rounded 54. Apakah harus sama seperti ini? Tidak, bebas ya. Bahkan saudara bisa mengembangkan sendiri, dibuat variasi sebagus mungkin ya. Boleh nggak teksnya di sebelah kiri? Boleh. Di bawah boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Media pembelajaran interaktif ya. Nah, baik, kalau kita lihat di sini teksnya itu agak tenggelam ya, jadi tidak terlalu terbaca karena pemilihan background yang warnanya terlalu padat atau terlalu cerah. Maka alangkah baiknya background ini kita ubah yang lebih soft ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Pemilihan background, saudara harus cari background di internet yang menarik ya, atau buat sendiri tapi dengan warna yang lebih soft ya. Kita boleh ganti ini ya, kalau ganti di slide normal itu nggak bisa, maka kita harus gantinya di slide master, view slide master. Nah, background ini setelah diisi teks ternyata terlalu gelap, maka saya ubah menjadi lebih cerah. Misalnya saya menggunakan warna ini ya, biar terbacanya enak ya, dan ada kesan putihnya. Jadi kalau ada warna kesan putih di sebuah media itu si pengguna tidak cepat capek ketika melihat
Beda dengan warna yang padat full, itu akan cepat capek ketika memandang meja itu. Maka dalam penyusunan sebuah media desain itu diusahakan harus ada area putihnya, atau area yang mendekati warna putih. Itu tujuannya agar tidak terlalu capek si pengguna itu. Nah, kalau seperti ini kan lebih terbaca. Media pembelajaran interaktif, kita desain lagi, misalnya saya tambahkan garis ya. Saudara kreasi sebagus mungkin, nanti lihat desain-desain di internet banyak ya, desain MPE misalnya gitu, desain media pembelajaran interaktif, cari di situ banyak contohnya, diikuti ya. Idenya itu kita ambil dari internet, tapi prakteknya kita buat sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh aja ya, media pembelajaran interaktif. Nah, apa judulnya? Ya kan ini otomatis nanti akan turun ke sini, MPI. Asiknya tamasya ke gunung ya, maka kita tambahkan teks sebagai judul ya. Asiknya silakan ini divariasi teksnya, cari teks yang masih terbaca oleh anak. Nah, misalnya seperti ini, yang menggunakan seperti ini. Saudara kalau dengan font yang bawaan dari Office-nya itu kurang puas, saudara bisa download sendiri font di internet, kemudian masuk ke control panel, insert new font. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, ini asiknya. Misalnya seperti ini. Asiknya. Apa judul yang menarik? Asiknya tamasya. Kita tambahkan lagi. Ya, tamasya. Ya. Ini silakan pilih font lain lagi ya. Tamasya. Nah, kita ganti warna. Misalnya ini, kemudian kita tambahkan teks lagi ke gunung. Ke gunung. Nah, asiknya tamasya ke gunung. Silakan nanti saudara buat sesuai judul yang sudah saudara susun. Ini dikreasi sebagus mungkin, silakan. Saya buat misalnya ini kecil aja, gunungnya buat besar, tapi saya menggunakan buset. Nah, kalau ini masih belum sesuai dengan anak, ya kita cari font yang misalnya seperti ini ya, ke gunung ya, Calibri. Nah, ini Arial ya, kita sebutkan aja Arial ya. Gunung itu ya, misalnya saya pilih warna hijau karena gunung itu kan identik dengan hijau. Misalnya seperti ini. Nah, kalau masih ada tempat yang kosong, kita bisa isi dengan gambar. Isi dengan gambar. Nah, ini memang silakan, kita butuh waktu ya untuk membuat desain seperti ini, artinya harus sering-sering diutak-atik, di coba-coba aja. Nah, seperti ini. Gunung. Nah,
contoh. Kalau kurang menarik ya saudara nanti bisa buat sendiri yang lebih menarik. Kemudian saya sudah download gambar gunung yang PNG sebagai background. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa juga kita tambahkan gambar rumput misalnya, ya. Kemudian gambar pohon misalnya, nggak apa-apa. Ini saya pindah ke belakang aja, send to back, sehingga teksnya itu kalau kita pindah dia masih bisa. Seperti ini. Kalau tambahkan gambar burung boleh, animasi, gambar pohon boleh, ya. Silakan divariasi, tetapi jangan terlalu ramai juga, ya, sesuai lah ya. Nah, sehingga tambah ke gunung satu, yang otomatis turun ini ke sini. Nah, kemudian kita enter lagi, kita ganti layoutnya, boleh menggunakan ini. Nah, slide 3 itu berisi tentang karya. Jadi pekerjaan ini dibuat oleh siapa, karya siapa. Kita boleh menambahkan teks karya. Nah, di sini nama saudara sini. Nama saudara. Karya dibuat yang menarik. Karya nanti boleh kalau kita misal mau pasang foto, mau bentuk lingkaran atau kotak, ya silakan. Di sini perlu dipajang foto saudara, ya. Karya siapa, nah, nama di sini, misalnya nama kita ya. Saya gunakan pusat. Kemudian saudara tuliskan name, seperti ini. Didesain semenarik mungkin. Kalau masih ada ruang kosong, bolehlah kita tambahkan identitas lembaga. Maaf, ini nanti tertutup mungkin ya sama gambar saya. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Ya, saya kecilkan, saya buat ratakan kanan. Nah, saya pasang di belakang ini. Nah, kelihatan ya ini ya. Bisa di slideshow kelihatan. Ini tambahan foto, atau ini boleh kalau saudara punya gambar yang lain yang mendukung, ya tambahkan saja. Di sini kita send to back. Ya, artinya kalau masih ada space ya untuk isi gambar, diisi aja. Karena ini nanti untuk penilaian, maka perlu ada nama saudara. Ini saya naikkan karena tutup gunung. Nah, seperti ini.
ini kurang kecil. Oke. Nah, sini masih bisa divariasi ya, sebagus mungkin. Nanti tambahkan gambar-gambar dari internet ya, misalnya kotak-kotak, gambar burung, gambar pohon ya, bisa saudara tambahkan. Jadi memang harus punya banyak referensi gambar ya, banyak referensi gambar. Ini dibuat warna-warni juga boleh ya. Selanjutnya saya tambah satu slide lagi, jadi ini akan otomatis nanti slide 1, slide 2, slide 3 berjalan otomatis. Kemudian masuk ke slide 4 ya, kita ganti layout. Nah, kita ganti ya. Slide 4 ini berisi tentang menu utama ya. Menu utama. Nah, menu utama ini yang sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat. Menu utama, Ctrl R, kita perbesar fontnya ya. Misalnya saya buat seperti ini ya, ini contoh saja ya, saudara harus membuat lebih baik ya, baik dari ini. Ya, ini misalnya seperti ini, saya buat contoh aja. Di sini ada apa saja menu utama itu. Di menu utama itu ya kita buat yang peralatan ke gunung, permainan di gunung, transportasi. Ya, peralatan, permainan, transportasi. Saudara boleh mendesain sendiri, boleh lihat dari internet, ya, atau boleh memanfaatkan, ya, misalnya PowerPoint itu tersedia Smart Art, menggunakan ini misalnya boleh ya, silahkan. Di PowerPoint itu memang jika diekspor itu bagus ya. Nah, misalnya ini contoh aja ya, contoh ada apa tadi, peralatan, permainan, kemudian transportasi. Saya buat bold biar dia lebih terbaca. Ya, saya sarankan sih tidak menggunakan yang seperti ini, tapi saudara bisa melihat contoh-contoh lain ya, dan nanti saya tampilkan contoh-contoh yang lebih menarik. Tapi pada intinya di situ ada tombol-tombol, link-link ya, boleh digunakan. Saya grup ya, bisa pisah karena nanti harus di linkkan sendiri-sendiri. Ungroup, jadi ungroup. Ya. Nah, ini menu utama. Menu utama itu juga berisi permainan. Maka kita tambahkan juga untuk menu permainan. Jadi saudara cari icon game permainan di internet ya, kemudian kita tambahkan teks
misalnya kayak gambar stick PS seperti itu anak-anak itu suka kalau melihat seperti itu. Nah, ini tinggal tambahkan aja di sini gambarnya. Ini contoh aja. Jadi di sini ada 4 tombol nantinya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 tombol yang bisa diklik oleh si pengguna. Ya. Kemudian kalau masih ada area kosong seperti ini, silahkan diisi gambar. Ya, seperti ini, boleh diisi gambar. Nah, ini opening yang secara desain ini masih sangat sederhana. Saudara harus membuat yang lebih bagus lagi. Nah, tugas kita adalah kalau kita lihat di saat ini kita slideshow, ya, maka tampilannya seperti ini. Harapannya ini akan bisa otomatis. Ini tampil 5 detik misalnya, ya, maka dia otomatis ke sini. Kemudian tampil 5 detik lagi ke sini, tampil 5 detik lagi ke sini. Setelah sini berhenti. Ya, ini saya masih bisa menggerakkan mouse dan keyboard. Harusnya mouse dan keyboard itu mati. Nah, saya skip keluar. Maka ini pelajaran yang berharga, pelajaran yang penting, ya. Kita sudah masuk ke inti dari pertemuan kita. Nah, maka kita langkah pertama adalah mematikan mouse pada setiap slide. Ya, jadi semua slide, ya, itu klik mouse-nya itu harus mati. Jadi kita kontrol A, ya, kontrol A. Lihat saudara sudah terseleksi ini, ada tandanya oranye. Jadi ini yang oranye itu hanya satu. Ketika saya kontrol A, dia sudah terblok semua. Di menu animation, mohon maaf, di menu transition, ya, kalau 2007 itu di menu animation, di 2010, 13, 16 itu transition. Saudara perhatikan on mouse click itu otomatis tercentang atau terchecklist. Itu artinya PowerPoint ini ketika diklik kiri maka dia akan turun ke slide berikutnya. Maka yang harus kita lakukan adalah on mouse click-nya kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Ini udah hilang, semua slide udah hilang. Di kirinya sudah hilang. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Saya klik kiri nih, mati. Jadi dia tidak turun ke slide berikutnya. Tadi kan turun kalau kita klik. Kemudian kalau kita klik kanan, dia masih aktif. Nah, klik kanan juga akan kita matikan. Keyboard juga kita matikan. Keyboard ini masih aktif. Sekarang kita matikan dulu keyboardnya. Baik, cara mematikan keyboard dan klik kanan itu ada di menu slideshow. Jadi yang harus dimatikan itu ada 3, ya, ingat ya. Jadi biar sudah dipahami, saya tambahkan saja di sini, ya. Mematikan klik kiri ada di menu transition, kemudian on mouse click, ya, on mouse click, checklistnya dibuang, dihilangkan, ya. Jadi ini, ya, transition, on mouse click-nya dihilangkan untuk semua slide, Kemudian sekarang kita mematikan klik kanan dan keyboard, nah, biar dia tidak berjalan ketika diklik kanan dan ditekan keyboard. Maka itu settingannya ada di menu slideshow, ya. Ini kita klik slideshow, kemudian kita pilih setup slideshow, setup slideshow, ya. Nanti akan muncul kotak dialog.
setup slideshow. Nah, akan muncul setup show type-nya kita pilih yang browse at kiosk. Kiosk itu keyboard on screen. Klik, kalau standarnya itu kan presented by speaker, kita pilih yang browse at kiosk. Klik oke. Ya, settingannya adalah browse at kiosk. Itu ya tulisannya tadi ya. Setup slideshow, browse at kiosk. Browse at kiosk. Ya, setup itu dipisah. Nah, kalau itu sudah disetting, itu setting satu kali tapi akan berdampak pada semua slide. Coba kita jalankan slide. Nah, saya klik kiri mati, saya klik kanan. Nah, ini di kanan sudah bisa lihat tuh. Karena tidak aktif, keyboard juga tidak aktif. Keyboard tidak aktif juga. Tapi masih ada satu tombol keyboard yang aktif, yaitu tombol escape pojok kiri atas. Pelarian, escape itu melarikan diri. Hanya satu tombol saja yang aktif. Contoh media yang berhasil berarti seperti ini. Maka produk saudara harus disetting seperti ini. Tenang saja, ini hanya pada PowerPoint file ini saja. Ketika kita membuka file PowerPoint yang lain, nanti semua akan kembali normal. Ya, baik. Karena di sini klik kiri sudah mati, klik kanan sudah mati, keyboard sudah mati, maka yang harus kita lakukan adalah menyeting bagaimana agar slide 1, 2, 3 itu berjalan secara otomatis. Baik, maka slide 1 ini kita klik, kita kembali ke menu transition. Nah, di bawahnya on mouse click yang telah kita matikan tadi, ada after. After itu menunjukkan berapa lama slide ini akan ditampilkan. Ya, ini hitungannya adalah yang paling kiri jam, yang tengah menit, yang paling kanan detik. Kita klik yang paling kanan, kita tambah waktunya, durasinya berapa detik. Oh, yang tengah yang detik, coba kita lihat. Harusnya setelah 5 detik dia akan berjalan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 dia jalan. Nah, artinya settingannya kita buat 5 detik. Ya, transition berarti yang tengah ya, yang tengah itu yang detik. Terlalu lama atau terlalu cepat ya, kita bisa setting. Kalau terlalu cepat berarti kita bisa tambahkan waktunya 6 detik misalnya. Ya, silahkan kalau mau dianimasikan dulu boleh, silahkan, nggak apa-apa. 7 detik ya. Kemudian masuk ke slide 2, mau berapa detik? Slide 2 5 detik juga misalnya. Slide 3 7 detik lagi. Nah, kita klik 7 detik. Nah, slide 4 karena ini menu utama maka harus tidak berjalan otomatis. Biarkan saja seperti ini 0. Kliknya mati, jalan otomatisnya mati. Maka nanti yang kita lakukan adalah memberikan respon dengan hyperlink. Nah, ini kita bisa setting. Kita menggunakan biar perjalanan dari satu slide ke slide berikutnya itu halus. Kita pilih yang fade misalnya ya. Di transisinya biar lebih lembut, kita pilih fade saja semuanya. Ya, tidak perlu yang berlebihan, ada yang dari kanan, kiri, atas, bawah, yang lembut saja. Kalau animasi logo mau dianimasi ya silahkan, ya tidak masalah. Coba kalau kita lihat hasilnya, let's show from beginning, maka dia akan berjalan secara otomatis sesuai durasi yang kita setting ya. Tadi 7 detik. Nah, ini kembali ke slide 2. Slide 2 tadi 5 detik. Slide 3 kalau 3 7 detik lagi. Kemudian
masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini tidak boleh turun, tidak boleh berjalan otomatis, karena di sini harus ada interaksi, banyak pilihan. Maka si pengembang harus membuat link, ya, membuat link peralatan nanti ke layout 1, transportasi itu nanti ke layout 2, permainan itu di layout 3. Ini permainan di gunung ya, kalau ini permainan untuk game di meja ini. Nah, ini sudah mati semua keyboardnya, klik skip ya. Nah, untuk opening sementara cukup. Nah, selanjutnya kita akan membuat isi menunya dulu. Nanti kalau isi menu sudah jadi, baru kita linkkan ke sini. Nah, isi menu ya, di sini tersedia 5 tombol untuk materi. Kita kembali ke atas, peralatan ke gunung, Ingat ya, menu ini, tombol-tombol ini tidak kita bisa edit dari normal, dari slide normal, karena kita buatnya di slide master ya. Nah, kalau sini bisa, di normal nggak bisa, jadi dia berfungsi hanya sebagai background. Nah, kita tambahkan judul sesuai dengan flowchart peralatan ke gunung. Kita tambahkan aja teks di sini ya, untuk menandakan bahwa ini adalah materi tentang peralatan ke gunung. Ya, ini kecil aja, peralatan ke gunung. Mau kita tambahkan di sini boleh ya, tergantung layout saudara. Peralatan ke gunung, Ctrl E, Ctrl B. Kalau dirasa ini background terlalu gelap, ya boleh kita setting di slide master. Kalau kita mau ganti boleh ya. Background di format, boleh kita pilih warna yang lebih soft atau lebih lembut. Ini atau mau dibuat gelap sekalian juga bisa, tapi teksnya nanti berarti yang putih. Misalnya saya buat gelap sekalian, jadi teksnya nanti dipilih yang kontras. Nah, kalau gelap sekalian berarti teksnya saya ubah ke putih, pokoknya yang terbaca. Peralatan ke gunung. Oh, kalau ini senternya berarti cocoknya di sini, area ini ya. Ini berarti seukuran panjangnya ya. Nah, ini cukup penting materi ini, peralatan ke gunung. Di sini ada sepatu, tas, tongkat, topi, jaket. Maka kita tambahkan teks di atasnya tombol-tombol ini. Kita tambahkan teks dengan cara klik insert text box. Kita buat di atasnya tombol ini. Sepatu. Ya, jadi ada sepatu. Buat satu dulu sampai pas, sampai terbaca, sampai menarik. Perhatikan ya, di sini ada area teks, kemudian di bawahnya ada tombol yang itu buatnya di slide master. Kemudian kita buat area teksnya panjangnya sama dengan area tombolnya, ditarik panjang dan tingginya sama. Kemudian kita buat center, saya buat bold biar terbaca, kemudian teksnya saya buat putih ya, karena backgroundnya merah ya, backgroundnya merah maka teksnya harus putih. Sepatu nah, jadi kemudian kalau sudah jadi baru kita copy paste, nanti kita masukkan di bawahnya. Sepatu, tas, kemudian saya paste lagi, Ctrl V ya,
Harusnya saudara sudah paham. Tongkat, topi, jaket. Paste lagi. Tongkat, topi. Buat yang rapi ya. Pekerjaan itu harus rapi. Topi, jaket. Sepatu, tas, tongkat, topi, jaket ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana caranya agar ketika kita klik sepatu, di sini muncul gambar sepatu dan warna merahnya ini berubah jadi warna yang lain ya. Kemudian ketika kita klik tas, berubah gambar tas. Ketika kita klik tongkat, berubah gambar tongkat. Topi, berubah gambar topi. Jaket, berubah gambar jaket. Nah, seperti itu. Ini saudara harap diperhatikan bagian yang penting di sini, karena kalau sampai terlewat saudara bisa mengulangi berkali-kali ya. Bisa diperhatikan dulu. Sepatu. Nah, di sini set pertama adalah sepatu. Maka kita boleh tambahkan gambar sepatu. Ya, insert picture sepatu ya. Sebenarnya kita langkah baiknya itu mencari gambar yang PNG ya. Nah, kalau seperti ini kan kelihatannya tidak bagus ya. Berarti kalau kita nggak dapat gambar yang PNG ya, kita ngalahi backgroundnya yang kita buat putih. Saya ganti putih aja ini. Backgroundnya maka saya buat putih aja biar, karena gambarnya itu PNG, gambarnya JPEG, gambarnya JPEG. Saya kasih outline biar jelas. Karena ini misalnya ya, saya kembali ke slide normal ya. Nah, seperti ini bagus. Sepatu, kita tambahkan teks sepatu ya, karena untuk anak usia dini maka juga butuh teks. Teks untuk media interaktif tidak perlu banyak-banyak ya, pendek-pendek saja tapi terbaca. Sepatu buat ukurannya sama dengan area materi ini agar rapi, pas di center ya. Pokoknya kerapian bagian dari penilaian sepatu. Baik, ketika klik sepatu sudah muncul sepatu, cuma di sini kan belum terjadi perubahan warna, artinya harusnya tombol sepatu ini berubah warna karena di sini sedang aktif ya, artinya yang sedang aktif itu harus berubah warna. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah tombol sepatu ini menjadi warna yang berbeda dengan warna yang lain. Itu menunjukkan bahwa dia itu aktif. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana cara mengubah tombol ini menjadi warna yang lain. Ingat, tombol ini kita buatnya di slide master. Ya, kita berarti harus membuat tombol yang sama persis dengan ini. Boleh kita menggunakan shape di sini, kemudian kita tumpukan di sini boleh. Tapi ada kecenderungan nanti ukurannya nggak sama persis. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali ke slide master, hanya ngopi tombolnya saja. Slide master, view slide master, kemudian klik, kemudian kita copy, Ctrl C saja ya. Saya pilih Ctrl C karena kalau klik kanan itu ada kemungkinan bergeser. Sudah saya copy, jadi kita kembali ke slide master hanya untuk ngopi saja. Kemudian close master view, saya paste Ctrl V. Ini Ctrl V ya. Nah, lihat di situ akan tertumpuk ya, teksnya itu akan tertumpuk oleh tombol yang kita ambil dari slide master. Jadi kalau kita perhatikan urutannya itu adalah ada tombol pertama yang sifatnya background, kemudian di atasnya itu ada teks,
di atasnya lagi ada tombol yang kita ambil dari slide master. Nah, karena teksnya tidak muncul, maka kita harus mengubah posisinya. Sebelumnya kita ubah dulu warnanya ini untuk membedakan. Ya, ini harus kita ubah warnanya. Warna apa yang kira-kira cocok? Ini ya mungkin ya. Yang intinya dia itu berbeda. Nah, ini aja apa? Atau yang sama-sama gelap tapi beda. Ya, ini. Nah, belum pas. Dan nanti bisa didesain-desain lagi ya yang pas ya menurut saudara. Kalau ini bisa, tapi nanti teksnya nggak kebaca. Ya, pilih ini, karena ini udah gelap. Ini misalnya. Ini teksnya nggak kebaca. Saya pakai aja. Ya. Nah, ini teksnya masih tertutup. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah urutan. Jadi teksnya kita munculkan lagi dengan cara memindahkan tombol ini ke belakang teks. Maka yang kita lakukan adalah klik, kemudian klik kanan, pilih behind, pilih send to back. Nah, pilih send to back, send to back. Nah, itu seperti ini hasilnya. Jadi tombol yang aktif ada gambarnya. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini, karena ini harus kita ulang-ulang sampai tambah 4 kali lagi. Nah, ini kemudian ini kan ada 5 tombol, sedangkan yang kita buat baru 1 slide, ya kan? Artinya kita masih butuh berapa slide lagi? Ya, berarti kita harus membutuhkan 4 slide lagi yang sama. Nah, maka untuk mengisi materi tas, tongkat, topi, dan jaket, maka yang harus kita lakukan adalah duplikat. Nah, tinggal klik kanan, duplikat. Ya, duplikat. Yang kedua apa materinya? Bukan sepatu kan? Yang kedua adalah tas, maka kita ganti gambar tasnya ini, delete. Ingat ya, ini posisi yang kedua. Kita masukkan tas, nah, tas insert. Nah, kita masukkan tas ya, posisinya kalau bisa ya sama seperti tadi ya, kalau lebihnya sama, tas, kita klik tas. Nah, sekarang maka yang harus kita lakukan adalah mengubah tombol tas menjadi berubah warna sendiri. Ini kan masih di sepatu, maka kita harus mengubahnya. Maka yang di tombol yang di sepatu ini kita geser. Ya, ini posisinya ingat, jadi di sini ada urutannya, itu ada teks sepatu dan ada tombol sepatu, yang di atas sendiri itu teks sepatu. Maka kita harus hati-hati saat ngekliknya, pastikan yang terseleksi itu adalah tombolnya. Kalau kita geser, nah ternyata yang geser itu adalah teksnya. Kalau sisa ya kita cut dulu, Ctrl X, kemudian ini kita pindah ke bawah ya, dan kita paste lagi. Nah, ini kalau ini ternyata ada geser sedikit nih. Nah, jadi gini, sepatu, tas ya. Lihat perubahannya, lihat tombolnya dia berubah warna sesuai dengan gambar.
Selanjutnya yang ketiga, sama, kita duplikat. Maka sekarang yang berubah apa? Tongkat. Maka sekarang saya belum punya gambar tongkatnya. Sepertinya belum cari gambar tongkat tadi. Tongkat. Belum kelewat. Ini masih connect internet ya. Kalau masih connect, kita coba cari tongkat 20. Ya, tongkat gunung ya berarti ya. Tongkat gunung. Biar komplit sekalian, saya lengkapi dengan gambar. Yang manakah gambar tongkat gunung? Ya ini kalau terkait dengan materi ya cukup penting karena akan disampaikan kepada anak. Ya, misalnya kita ambil ini, kita lihat dulu gambarnya. Nah, kemudian kita klik kanan, save image as, kita kasih nama tongkat. Ya, kita ambil gambar dari internet karena ini untuk tugas kuliah dan tidak untuk diperjualbelikan ya. Saya tidak masalah, asal tidak diperjualbelikan saja. Gimana tadi kita nyimpannya ya? Dia masuk ke download mungkin. Tongkat. Jadi nggak memperhatikan ini masuknya kemana. Ternyata filenya bukan ke download gambar ini. Coba saya save image as ini alpha. Dia ternyata tipenya bukan gambar nih. Tipenya bukan gambar, maka kita harus cari yang lain. Apa hal ini selalu terjadi ya ketika kita browsing. Save image as. Nah ini JPEG, kalau apa ya, ini tongkat ya, ganti saja tadi. Kemudian kita masuk ke menu 3, tongkat. Muncul lagi tongkatnya. Tongkat. Nah ini tongkat ya. Kita masukkan tongkat, gambarnya terlalu besar. Gambar jangan sampai keluar area. Ya, ini kita ganti teksnya tongkat gunung. Kemudian warnanya kita ubah. Ini saya cut dulu teksnya, kemudian saya pindahkan ke bawah. Saya paste lagi ya. Nah, pastikan jangan sampai bergeser ya teksnya, diangkat. Kemudian kita duplikat lagi. Topi, sekarang topi, maka kita gambarnya ganti dengan topi gunung. Nah ini kita masukkan topi. Kita ganti teksnya topi. Nah, kemudian warnanya kita pindahkan. Saya cut dulu teksnya, saya pindahkan. Ya sebenarnya banyak cara untuk membuat seperti ini ya. Kalau mau copy satu-satu dari SiteMaster juga boleh, tinggal kenyamanan saudara saja. Kemudian saya duplikat lagi. Jadi kalau duplikat itu membuat gambar yang sama persis dengan slide sebelumnya. Jaket gunung. Ini jaket gunung. Nah, kita ganti teksnya dari topi menjadi jaket. Kurang
kanan, dibuat center ya, pokoknya dibuat semenarik mungkin. Kemudian warnanya kita turunkan, ini paste lagi ya. Jadi kalau saudara perhatikan dari atas ya, silahkan sepatu, tas, tongkat, topi, jaket ya. Jadi ketika kita slideshow ya, nanti slideshow from current slide, nah tampilannya seperti ini. Ketika saya klik tongkat, maka tongkat akan berubah warnanya, gambarnya berubah. Ketika saya klik jaket, maka jaketnya akan muncul, kemudian tombolnya akan berubah. Saya klik tas, muncul gambar tas, kemudian tombolnya berubah. Nah, bagaimana membuat itu? Nah, ini materi yang cukup penting juga ya. Mohon saudara perhatikan dengan seksama. Kita pahami dulu, saya ulangi lagi. Nah, kita akan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Berarti dari slide sepatu ini kita akan hyperlink kemana saja. Kita kan tidak tahu si pengguna itu dari sepatu itu akan kemana. Ya, kalau berurutan dia akan ke tas, tapi kalau dia acak dari sepatu itu bisa ke tongkat, bisa ke jaket, bisa ke topi, bisa ke tas. Maka yang harus kita fasilitasi adalah membuat hyperlink dari slide sepatu, dia harus bisa ke tas, dia harus bisa ke tongkat, dia harus bisa ke topi, dia harus bisa ke jaket. Ingat, ini baru satu slide. Satu slide itu membutuhkan 4 hyperlink. Ya, dari sepatu bisa ke tas, ke tongkat, ke topi, ke jaket. Berarti nanti kalau dari tas bisa kemana saja, ya 4 juga. Bisa ke sepatu, bisa ke tongkat, bisa ke topi, bisa ke jaket. Jadi yang aktif tidak perlu dihyperlinkkan, yang tidak aktif itu dihyperlinkkan. Dari sepatu kemana saja ya, ke tas, tongkat, topi, jaket. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat hyperlink. Saya tekan tombol escape. Nah, cara membuat hyperlinknya adalah kita klik pada teks tasnya itu. Ingat, ketika diklik itu pastikan garisnya itu penuh ya. Ini kegeser, saya undo. Ini lihat, ini garisnya penuh, bukan garis putus-putus. Kalau seperti ini garisnya putus-putus ya. Nah, saat kita hyperlink pastikan tombol panah 4-nya itu aktif, kita klik, kemudian kita klik kanan, hyperlink ya, hyperlink, kemudian kita pilih slide 6. Kita pilih di mana slide 6 nggak muncul, kita pilih plus in this document, kita pilih slide 6 ya. Jadi ingat, tas itu kita hyperlinkkan ke tas ya, slide 6 posisinya oke. Jadi sekarang dari sepatu sudah bisa ke tas ya, dari sepatu bisa ke tas. Sekarang dari sepatu kita harus bisa ke tongkat, maka yang harus kita lakukan adalah klik tongkatnya, pastikan garisnya lurus, jangan sampai putus-putus seperti ini ya. Kalau putus-putus seperti ini akan susah dan nanti teksnya akan berubah warna biru. Jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi harus diulangi sampai berhasil. Pastikan muncul panahnya 4, klik garisnya yang putus-putus, klik kanan, hyperlink, tongkat berarti ke slide tongkat. Itu slide berapa? Slide 7. Kita klik slide 7, oke. Sekarang dari topi, dari sepatu ke topi, klik kanan, hyperlink, topi slide 8. Jangan sampai salah hyperlink. Jangan sampai yang diklik topi munculnya tongkat. Itu kemungkinan saja besar terjadi ketika kita salah hyperlink. Jaket, hyperlink, slide 9 jaket. Oke, ingat ini baru di slide 5. Di slide 5 kita membuat ada 4 hyperlink. Berarti kalau kita menunya 5, berarti membutuhkan berapa hyperlink? 20. Karena setiap slide ada 4, sedangkan kita slide-nya ada 5. Dari sepatu sekarang sudah bisa ke tas, ke tongkat, ke topi, ke jaket. Baik, kita sekarang
selesai di slide 5. Kita fokus ke slide 6. Nah, slide 6 berarti akan dihiperlinkkan kemana saja? 4 juga, yaitu ke sepatu, ke tongkat, ke topi, ke jaket. Sekarang kalau kita slideshow yang sudah berjalan hanya slide 5 saja. Nah, sekarang dari sepatu bisa kemana-mana. Kita ya, lihat ada gambar tangan, artinya dia sudah hiperlink. Ke tongkat. Nah, cuma sekarang dari tongkat itu harus dihiperlinkkan ke sepatu, ke tas, ke topi, dan ke jaket. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang slide pertama sudah kita hiperlinkkan, sekarang slide kedua. 6. Jadi dari tas kemana saja? Ke sepatu, ke tongkat, ke topi, ke jaket. Ya, ini memang membutuhkan waktu karena ini kita bekerja tanpa pemrograman, semuanya dibuat secara manual. Tapi kalau sudah ada jeli, ini sesungguhnya sangat mudah. Dari tas ke sepatu, berarti antara teks dengan gambar itu harus berkesesuaian. Oke, dari tongkat ya ke tongkat. Tongkat. Saudara kalau sudah paham ini, membuat ini bisa lebih cepat. Misalnya tadi di slide 1 di hyperlink dulu, ya boleh, apa topi slide 8 ya, kita sampai lihat isinya, jangan sampai salah hyperlink ya. Kita masuk ke jaket. Oke, slide 2 selesai dari tas ya, slide tas. Kemudian slide 7, jadi kemana saja, yaitu ke sepatu, tas, topi, jaket. Yang memang membutuhkan waktu, tapi hasilnya memuaskan. Slide 5, tas berarti ada di slide 6. Tongkat tidak perlu karena itu aktif, berarti ke 7. Jaket berarti ke 9. Nah, ini udah benar. Kita bisa remove hyperlink kalau salah ya, atau kalau kurang yakin edit hyperlink. Nah, ini topi kok malah ke tongkat, salah ini berarti tadi saya harus dibenarkan. Nanti kalau diklik dia salah. Pokoknya selesai saudara membuat ini, boleh diujikan ke orang lain. Silahkan gunakan media saya. Kalau kita yang mengerjakan itu, kalau ada kesalahan nggak sadar. Harus orang lain yang menguji media kita. Oke, sepatu ini sekarang sudah di slide topi. Topi harus bisa ke sepatu, tas, tongkat, jaket. Tas, sepatu, tas, kemudian tongkat. Nah, satu-satu. Nah, nanti kalau menunya ada banyak ya, harus banyak hyperlink juga ya. Hyperlink ini tidak susah ini, tapi butuh ketelatenan, ketelitian, kesabaran. Namanya orang belajar ya harus sabar. Ya, sepatu, mumpung saudara masih di rumah, waktunya masih banyak, silakan untuk berkarya. Sepatu ya, kemudian ke tas. Ingat ya, setiap slide itu harus dihiperlinkkan, karena banyak yang merasa slide hanya baru menghiperlinkkan di slide 1 saja, merasa sudah berhasil, padahal begitu masuk ke slide 2 nggak bisa dijalankan. Nah, jangan sampai. Dari jaket berarti dia bisa ke sepatu, tas, tongkat, topi. Oke, sekarang sudah selesai ini. Jadi slide 5 tadi ya, atau slide pertama di menu ini sudah kita hiperlinkkan ke tas, tongkat, topi, jaket, ada 4. Dari sepatu, dari tas ini kita bisa hiperlinkkan ke sepatu, tongkat, topi, jaket, ada 4 juga. Dari tongkat kita ke sepatu, tas, topi, jaket, 4 juga. Dari topi kita ke sepatu, tas, tongkat, jaket, 4 juga. Dari jaket kita ke sepatu, tas, tongkat, topi. Mari kita lihat apakah berhasil ya. Kalau belum berhasil, saudara coba terus sampai berhasil ya, karena ini untuk nilai UTS.
from current slide. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan gambar di sini, cuma ini ketutupan saya ya. Jadi saya menggunakan from current slide. Nah, sekarang mau kemana? Mau ke topi? Boleh. Jadi ya, topi. Topi tadi sudah kita hiperlinkkan ke sepatu, tas, tongkat, jaket. Saudara boleh pilih mau kemana? Ke tas, boleh. Topi lagi, boleh. Jaket, boleh. Nah, tandanya berhasil seperti ini. Ya. Klik di luar tombol yang nggak jadi, klik kiri, klik kanan, mati semua, nggak ada yang jalan. Ya, seperti ini. Nah, ini cukup panjang videonya ya. Ini padahal baru satu menu. Ini baru single slide, single halaman, single page. Nanti kita akan sampai kepada sepatu itu ada 3 halaman, tongkat ada 5 halaman, misalnya tas ada 7 halaman. Wah, itu nanti cukup panjang lagi. Ini kita belum menambahkan home sama exit, belum sampai. Sementara kita menggunakan escape dulu. Nah, itu untuk menu 1. Menu 1. Baru yang peralatan. Silakan saudara kerjakan sampai menu yang saudara buat, transportasi dan permainan, sesuai menu yang saudara buat. Ya, kalau kemarin misalnya buah mangga, ya buah mangga apa yang akan dibahas ya, berarti jenis mangga, olahan mangga, tumbuh kembang, perkembangbiakan pohon mangga, ya, berarti saudara buat. Ini contoh saja, judulnya seperti ini. Kan tema-tema di PAUD banyak, saudara pilih saja di situ. Ya, gitu. Ini sementara ini dulu ya, saudara tugasnya adalah membuat ya, halaman opening ya, saya tuliskan saja. Maka tugas saudara, karena ini sudah terlalu panjang videonya, video yang lain itu nanti akan menyusul. Tugas kedua di materi PowerPoint ya, saudara membuat opening minimal 3 slide. Tadi ada identitas lembaga, judul, kemudian karya, kasih foto saudara situ ya, biar ketahuan. Opening 3 slide, mau ditambah lagi boleh ya, fleksibel. Kemudian saudara harus membuat menu utama. Yang ketiga, saudara membuat isi menu ya, perubahan warna tombol ya, untuk semua menu, karena saya ini kan baru satu ya, baru peralatan. Saudara diselesaikan, semua menu saudara selesaikan dalam 1 minggu, bisa selesai jika saudara fokus selesai. Gitu ya, saya rasa cukup dulu untuk kali ini. Ini sudah cukup panjang videonya, semoga saudara tidak bosan menyaksikan. Kalau ada kesulitan boleh komentar atau melalui grup WA di kelompok, atau meninggalkan komentar di sini ya. Jadi kalau kita jalankan ya, kita hyperlink ke slide 5 ya. Ini kita belum tambahkan musik juga ya, itu nanti menyusul. Kita belum tambahkan animasi, yang penting programnya jalan dulu, kalau variasi-variasi yang lain bisa menyesuaikan. Kalian siapa, masuk ke menu utama, klik share. Nah, setelah ini kalau sudah selesai, kita tambahkan home, kita tambahkan close,
kita tambahkan next, kita tambahkan exit ya, dan lain sebagainya agar kita tidak memencet keyboard. Baik, saya rasa itu cukup dari saya. Silakan kalau ada kesulitan bisa didiskusikan, dicermati dengan seksama videonya. Kalau ada kesulitan bisa komunikasi melalui komentar di bawah ini atau melalui WA grup kelas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.